Puji nama Tuhan. Shalom. Sekali katakan shalom. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku semuanya. Salam damai sejahtera dan sukacita bagi kita semua. Yang bersukacita boleh katakan amin. Aduh, aminnya pelan banget. Yang bersukacita boleh katakan amin. Amin. Haleluya. Mari Bapak Saudara, pagi ini kita datang membawa hati kita. Kita bawa cinta kita sama Tuhan. Dan saya percaya ketika kita bawa cinta kita sama Tuhan, Tuhan hadir. Dan ketika Tuhan hadir, saya percaya ada damai sejahtera, ada sukacita, bahkan ada mujizat yang Tuhan sediakan buat saudara dan saya. Amin. Yang setuju berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Berikan sorak-sorai tepuk tangan yang meriah. Katakan haleluya. Haleluya. Mari kita sembah Dia, yo saudara. Angkat suaramu, kami sembah Kau Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih banyak Tuhan atas segala kebaikan-Mu. Terima kasih. Mari kita awali ibadah pagi ini dengan ucapan syukur. Apapun keadaanmu, katakan Engkau baik, sungguh baik buat setiap kami. Oh, syanaralabayanaralamu, Kau yang layak kami sembah, layak kami puji, dimuliakan Engkau di atas segalanya. Haleluya. Hiralabaya sakaralabaya ralabaya ralaba. Datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan. Jadilah kehendak-Mu di tempat ini seperti di surga. Oh Tuhan, menyenangkan-Mu Bapa. Ini kerinduan kami kepadamu Tuhan. Oh Rabaya Sanaralamo, terima kasih Tuhan Yesus. Oh Rabaya Sakanaralamaya Naralamo, Hiralabaya Sakaralabaya Ralabaya Ralabalaba. Oh nalamaya naralamu, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Mulut kami penuh dengan puji-pujian, hati kami melimpah dengan ucapan syukur. Sebab Allah yang kami sembah adalah Allah yang dahsyat, dulu, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Biar satu kerinduan kami berkumpul di tempat ini, cuma satu ya Tuhan, karena kami rindu ketemu dengan Engkau. Kami rindu menyenangkan hati-Mu. Itu lebih dari segalanya buat kami Bapa. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau
hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Kita berikan tepuk tangan ya buat Tuhan Yesus. Katakan, betapa dahsyat Engkau Tuhan, betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di. Kami katakan tiada yang lain Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Ku sembah Kau, ku sembah Engkau. Kami sembah Engkau Yesus dengan segenap hati kami Tuhan. Yes Lord, amin, amin. Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Lebih lagi katakan, ku sembah Kau, ku sembah Engkau Yesus. Kami sembah Engkau Tuhan, sebab Engkau Allah yang layak kami sembah. Kami katakan tiada yang lain seperti Engkau Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Ku sembah Kau, ku sembah
menyembah, kami tinggikan Engkau Yesus, layak Kau disembah di atas segalanya. Oh Rabaya Sananalamun, haleluya, haleluya. Oh Tuhan, angkat suaramu, sembah-sembah Dia, Yesus Tuhan. Hirabaya sakalabaya dalabalabalabalabalabal, Kurabaya sananalamoya se. Mengalir Roh Kudus jamah setiap kami pagi ini. Kurabaya sakananalabo, haleluya. Kurabaya sananalabo. Terima kasih Tuhan Yesus. Kurabaya sakalabaya dalabalabalabalabalabal. Mari kita bebaskan roh kita, sembah Dia saudaraku. Kurabaya sakarabababababababab, Jesus. Sikirabababababababab, Kurabaya sakalabaya dalabaya dalabaya dalabaya, Kurabaya sakalabaya dalabaya 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 dalabaya, Kurabakarababababababab, Kurabaya sakalamaya sakana dalabo. Surga terbuka di gerejamu di Hokshot Tuhan. Yes, ya. Udah bakal ada pujian penyembahan di tempat ini. Udah bayar sakala Urapa kata kala bayar daralabo. Haleluya. Oh Tuhan Yesus. Udah bayar sakala bayar daralabo. Orabaya sakala baba 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 baba. Orabaya sakala bayada la bayada la bayada la labo. Orabaya sakana la bayada la labo. Hallelujah. Oh, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak pujian, sebab Kau layak. Kami agungkan Engkau Tuhan, Raja di atas segala raja, tak segala raja. Sebab Kau layak, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Kami agungkan Engkau, amin amin Tuhan Yesus. Raja di atas segala raja, atas segala raja, sebab Kau layak, amin. Sebab Kau layak terima pujian, amin. Sebab Kau layak. Engkau yang layak kami puji di tempat ini, amin. Sebab Kau layak ku agungkan. Mari Bapak Ibu dengan kasih boleh saya undang kita semua bangkit berdiri. Di atas segala raja, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus. Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja. Tepuk tangan yang dahsyat buat Raja segala raja. Katakan haleluya. Yes.
kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Di awal kita nyanyikan lagu ini, Bapa Kau mendengar Tuhan. Bapa Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu lewat lembah, lewat lembah gelap. Kau temani aku, amin Tuhan, yes Lord. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Engkau Bapa yang kekal ya Tuhan, mulia. Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa-Mu dari sorga Tuhan. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Jemaat saja katakan, mengalir kuasa. Kami butuh kuasa-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau hadir di sini, di Hope Set Tuhan. Amin. Mulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mari saya undang kasih, boleh undang kita semua bangkit berdiri saudara. Oh, oh, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu. Sekali lagi katakan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Kami sungguh bersyukur Bapa untuk hari ini
Di pagi hari ini kembali kami boleh menikmati hadirat Tuhan. Dalam hadirat-Mu ada sukacita, dalam hadirat-Mu ada damai sejahtera. Amin. Apapun yang terjadi di luar sana, waktu kami masuk dalam hadirat Tuhan, ada ketenangan yang Kau berikan buat kami. Dan kami percaya Tuhan, waktu kami sungguh-sungguh menaikkan pujian penyembahan ini, ada perkara-perkara yang ajaib dan besar Engkau sediakan buat kami. Aku bersyukur Tuhan buat setiap anak-anak-Mu yang sudah hadir. Mereka boleh mengambil keputusan yang terbaik. Dan waktu kami mengambil keputusan yang terbaik, ada kemenangan yang Kau sediakan buat kami. Aku percaya Tuhan, siapapun yang hadir, setiap kami yang hadir, yang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus, yang lemah dikuatkan dalam nama Tuhan Yesus, yang susah dihiburkan dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan setiap kami diberi pengharapan yang baru oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat anak-anak-Mu, juga buat anak-anak-Mu yang sudah melayani, Engkau pakai hidup mereka makin dahsyat lagi. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami akan mendengar isi hati Tuhan. Kau juga yang berkati setiap kami Tuhan. Buka hati kami, pikiran kami, mata kami, telinga kami, supaya kami menangkap apa yang menjadi pesan-pesan-Mu. Tuhan hamba-Mu Kau mampukan layakan, kuasai bibir lidahnya, sehingga apapun yang disampaikan hanya dari Tuhan saja. Dan sekali lagi Tuhan, berkati setiap kami. Kami boleh menjadi tanah yang subur, yang siap untuk ditanami benih firman Tuhan. Dan setiap kami siap Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman itu. Sekali lagi Tuhan, kuasai kami, berkati setiap kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Dan kita yang siap mendengar isi hati Tuhan, sama-sama katakan amin, amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Shalom saudara. Shalom semuanya, senang sekali ngelihat saudara-saudara semua hadir. Oke, kita masuk firman Tuhan hari ini. Sebagian sudah saya pernah sampaikan di beberapa bulan yang lalu, tetapi saya pengen kita semua ngerti rahasia ini. Kurang lebih seminggu lalu ada sinode, dan waktu sinode kami gembala-gembala, beberapa lah ya, nggak semua, kan banyak banget tuh. Beberapa dari kita makan bareng, ngopi bareng, baik yang ada di Banten, DKI, Jawa Barat, bahkan sampai ke pulau-pulau lain. Cerita, dan benar setiap gembala itu punya visi yang berbeda-beda untuk jemaatnya masing-masing. Mereka cerita macam-macam, dan waktu dengar cerita itu, saya pengen mengingatkan kepada saudara, visi yang Tuhan berikan kepada saya buat Hope Church. Saya pengen saudara itu hidupnya sampai full. You have a fullest life. Saya harap saudara ingat karena saya sering ngomong begitu. Yang paling ingat mungkin Bianca ya, Bianca pernah ngomong sama saya begitu. Saya pengen every one of you have a fullest life. Hidup yang udah benar-benar optimal, maksimal. Hidup tuh gak nanggung-nanggung. Kalau Tuhan desain kita untuk jadi 100, jangan puas baru jadi 80. 100, mentok. Nah, saya menemukan ini beberapa bulan lalu sudah saya pernah khotbahkan. Dan waktu saya siap ketemu banyak poin. Saya nggak akan selesaikan semua hari ini, tapi saya akan bikin khotbah seri. Judulnya bersiap menerima berkat Tuhan. Siapa mau menerima berkat Tuhan? Yes. Tuhan itu rindu memberkati anak-anaknya. Rindu. Makanya saya senang saudara datang, berarti Tuhan memilih saudara untuk menerima berkat-berkatnya. Iya enggak?
Kita baca dulu Ulangan 28 ayat 1 sampai 14 supaya saudara nangkep. Saya minta tolong David ya, baca dengan jelas tapi ngebut. Tadinya saya tidak ada rencana untuk kita baca ayat ini, tapi waktu saya bikin presentation ini nggak ada rencana, tapi saya pikir bagus juga dibacakan. Tolong ya Fit, Ulangan 28 1-14 ngebut. Ulangan 28 ayat 1 sampai 14 firman Tuhan berkat, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang lagi berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerang engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umat-Nya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu. Jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu dan mereka akan takut kepadamu. Juga Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumimu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit, untuk memberikan hujan bagi tanahmu pada masanya, dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Yes, thank you David. Saya harap saudara mengikuti tadi ya. Itu berkat yang komplit ya, jasmani dan rohani. Di kota, di ladang, terus kalau ada musuh kita akan memukul kalah, itu bicara kemenangan. Terus akan dijadikan umat pilihan Allah, itu berkat-berkat rohani. Jadi kalau kita ngeliat Ulangan 28 ayat 1-14 itu sudah cerita atau deskripsi gambaran apa yang Tuhan sediakan buat kita anak-anaknya yang setuju kata Yes. Nah, Matius 5 dan Lukas 6 saya juga pernah khotbahkan juga. Berkat bicara tentang kebahagiaan, bahasa aslinya makarios, bicara tentang kebahagiaan. Tuhan pengen kita anak-anaknya hidup dalam kebahagiaan. Nah, Roma 14 ayat 17 berkat bicara tentang hidup dalam kebenaran, damai sejahtera dan sukacita. Itu banyak banget di Alkitab cerita tentang berkat. Jadi hari ini saya tidak mau membreakdown berkat, tapi pastinya sesuatu yang indah, yang baik, yang mulia, yang menyenangkan, itu Tuhan sediakan buat kita. Dan saya percaya kita semua mau menerima berkat Tuhan. Bukan cuma menerima, kita mau dilimpahi berkat Tuhan. Lagu favoritnya kita orang GBI kan, aku diberkati, aku dilimpahi, gitu kan. Nah, bersiap menerima berkat Tuhan. Seperti tadi sudah saya katakan, ini akan jadi khotbah seri yang panjang. Saya harap saudara-saudara sabar dan kita mau sama-sama belajar, termasuk saya. Apa yang harus dipersiapkan atau dimiliki supaya kita siap menerima berkat Tuhan? Karena faktanya Tuhan rindu memberkati kita. Faktanya Tuhan rindu. Tetapi ada beberapa orang yang kayaknya hidupnya kok nggak full menerima berkat Tuhan. Kenapa? Nah, ternyata masalahnya bukan di Tuhan, kita yang jadi masalah. Kita belum siap menerima berkat Tuhan itu.
Nah, supaya kita siap menerima berkat Tuhan, saya mengajak kita semua belajar sama-sama. Yuk kita mau persiapkan atau memiliki hal-hal yang sekali lagi saya pakai kata-kata, kita mau belajar sama-sama. Nomor satu, apa yang harus kita miliki supaya kita siap menerima berkat Tuhan? Nomor satu, bicara tentang marilah kita memiliki paradigma yang benar. Paradigma yang benar. Paradigma itu apa sih? Itu ada di situ bicara tentang model atau pattern atau kerangka berpikir atau pola pikir atau mindset atau cara pandang. Bagaimana kita melihat sebuah kejadian atau bagaimana kita melihat satu atau orang itu akan mempengaruhi respon kita. Nah, contoh, ada sebuah fenomena yang sama tetapi cara pandang kita melihatnya itu beda-beda. Dan itu akan membuat kita menikmati kejadian itu atau tempat itu atau tidak. Ada orang ke rumah saya seneng. Wah, pohonnya tinggi-tinggi ya, asri. Tapi ada orang ngomong, pohonnya tinggi-tinggi amat sih, gelap, jadi banyak nyamuk. Nah, ini hanya masalah paradigma. Sebuah hal yang sama dilihat oleh orang yang berbeda. Ini lampunya kok kuning sih? Saya pengennya lampunya terang, yang bright. Tapi ada yang bilang, lampunya kuning ya enak ya, mata gak capek. Nah, keadaannya sama loh. Tetapi bagaimana kita menikmati keadaan itu ternyata tergantung banget sama paradigma kita. Sama. Ternyata Tuhan sudah memberi banyak hal, kita gagal paham istilahnya. Kita gagal mengerti karena kita tidak punya paradigma yang selaras dengan paradigmanya Tuhan. Bagaimana kita punya paradigma yang benar? Tadi udah saya ngomong, kita perlu punya paradigma yang selaras dengan paradigmanya Tuhan. Saya suka banget sama karakter ini, Next Janit. Bahasa Mandarin melihat atau krisis itu Wei-ji ya. Wei-ji itu dari dua karakter, yang pertama adalah Wei dan yang kedua Ji, danger dan opportunity. Jadi orang Cungkok sana melihat krisis itu dari dua mata yang berbeda, dari dua angle atau sudut yang berbeda. Itu sebuah bahaya atau sebuah kesempatan. Ada orang yang ngelihat krisis langsung tiarap. Wah, ngumpet, ini krisis. Tapi ada orang yang melihat krisis adalah sebuah kesempatan. Warren Buffett mengatakan saat yang tepat untuk beli aset adalah saat dimana orang-orang jual aset. Kayak gitu ya. Beda banget sama orang-orang yang FOMO, fear of missing out. Lagi beli ini, wes ikut-ikut beli gitu ya, ikut-ikut beli. Nggak taunya udah beli ya naik terus gitu, naik terus. Tetapi kalau saya baca Warren Buffett bilang saat yang tepat untuk beli aset adalah di saat orang pada jual-jual kita beli. Itu contoh paradigma. Di Alkitab kita ngelihat Bilangan 13 ayat 1 sampai 33, ini bicara tentang paradigma. Waktu Tuhan berkata kepada Musa, dan Musa menyampaikan kepada orang Israel, kamu akan menduduki tanah perjanjian. Nah, kalau saudara baca ayat atau cerita ini dengan teliti, Bilangan 13 itu bangsa Israel sudah hampir masuk tanah perjanjian. Udah hampir masuk. Udah hampir loh. Terus Tuhan ngomong sama Musa kirim 12 pengintai. Dan Musa mengirim 12 pengintai dari pemimpin-pemimpin suku. Ini bukan orang biasa loh. Yang dikirim itu leaders, pemimpin. Nah, waktu mereka dikirim masuk ke tanah perjanjian, ini bicara berkat kan? Sesuatu yang dijanji-janjikan Tuhan. Mereka masuk 12 orang, terus waktu setelah 40 hari mereka pulang ke perkemahan, Musa bilang kamu ceritain keadaannya. Dan 10 orang cerita, tanahnya memang subur. Yang cerita gitu 12-12-nya ding. Tanahnya memang subur, penuh dengan susu dan madu. Tetapi 10 orang ngomong,
Kita nggak mungkin mengalahkannya. Bangsanya gede-gede. Kita di hadapan mereka seperti belalang. Tetapi Yosua dan Kaleb, mereka bilang, kalau Tuhan sudah janji, kita pasti bisa. Nah, waktu saya mempersiapkan firman Tuhan ini, saya dapat sebuah ilustrasi, saya harap saudara-saudara nangkep. Seringkali kita berdoa, kita minta buah mangga. Ini contoh. Siapa yang suka buah mangga, katakan? Iya kan? Seringkali kita minta, Tuhan aku pengen banget mangga. Bayangan kita udah ngelihat mangga yang ranum. Terus waktu kita buka mata, amin, buka mata, gak selalu Tuhan ngasih mangga. Bener gak? Kadang-kadang Tuhan memang bisa kasih mangga. Tapi gak selalu ujuk-ujuk spontaneously Tuhan kasih mangga. Tuhan bisa juga melakukan cara yang lain. Tiba-tiba Tuhan ngasihnya biji mangga. Nah, orang kalau paradigmanya tidak benar, waktu dia terima biji mangga, dia kecewa. Ah, Tuhan jahat. Ah, Tuhan gak ngertiin aku mintanya mangga, kok dikasihnya biji mangga sih? Tapi saya berharap waktu saya menyampaikan ini, kita semua yang ada di ruangan ini, kita punya paradigma yang benar. Waktu kita dapat biji mangga, berarti Tuhan menitipkan sesuatu untuk kita usahakan. Karena waktu biji mangga itu tumbuh jadi pohon mangga, akan menghasilkan berpuluh-puluh kilogram buah mangga. Yang kita minta berapa tadi? 1. Tapi waktu Tuhan kasih biji mangga, kita kecewa. Aduh Tuhan, aku maunya mangga. Kenapa dapatnya begini? Kita lupa bahwa Tuhan pengen kita mengusahakan supaya akhirnya nanti kita bukan cuma punya punya buah mangga. Tuhan mau kita punya pohon mangga yang akan menghasilkan buah-buah mangga. Saudara nangkep gak? Seringkali kita berdoa, Tuhan berkati aku. Tetapi yang kita terima bukan hasil akhirnya, bukan end resultnya. Tuhan memberikan kepada kita, ayo kamu berjuang, kamu berusaha, kamu bukan nanti dapat yang kamu mau, tetapi kamu akan jadi saluran berkat hal itu. Ini membutuhkan paradigma yang benar. Makanya dari hari ke hari ada satu pelajaran yang Tuhan didik saya punya paradigma yang benar. Ada orang pengen, Tuhan aku pengen punya posisi yang bagus di pekerjaan. Aku pengen promosi. Tetapi dari hari ke hari bukan promosi yang didapat. Apa yang didapat? Tanda kutip teman-teman yang toksik. Wah kita ngeluh sama Tuhan. Tuhan aku berdoa promosi malah dapatnya kayak begini. Loh itu adalah cara Tuhan mempersiapkan kita sebelum kita nanti dipromosi. Kita sudah punya paradigma yang benar. Yang mengerti kata Yesus. Nomor 1. Milikilah paradigma yang benar. Berapa banyak dari kita harus terus belajar supaya paradigma kita, cara pandang kita terus diselaraskan dengan cara pandang Tuhan. Yang kedua, Tuhan mau kita punya mental yang kuat. Waktu saya siap khotbah ini saya kaget loh. Saya kaget dan kayak flashback gitu ya. Tuhan ingetin hidup saya dengan pembacaan firman Tuhan yang saya dapatkan. Nomor 1, Tuhan mau kita punya paradigma yang benar.
sebelum kita masuk nomor 2 lebih detail lagi, gimana sih caranya punya paradigma yang benar? Ya kita harus bergaul dengan firman Tuhan, supaya makin ngerti maunya Tuhan kayak apa. Nomor 2, Tuhan mau kita punya mental yang kuat. Next. Kan saya pernah ngomong ya, orang kalau mentalnya nggak kuat dia mental. Itu kata-katanya sama, cuma cara bacanya yang beda. Mental dan mental. Orang kalau nggak kuat mentalnya pasti mental. Dalam semua aspek kehidupan. Mau itu pelayanan, mau itu karir, mau itu usaha, mau itu sekolah. Orang kalau mentalnya nggak kuat pasti mental. Apapun profesi kita. You name it lah. Sekolah pun juga begitu. Aduh, aku nggak suka pelajarannya. Aduh, aku nggak suka gurunya. Aduh, aku nggak suka teman-temannya. Ayo kita kuat-kuatan aja. Nah, saya ajak kita ngelihat cerita ini. Saya mau cerita backgroundnya dulu. Bangsa Israel dipimpin oleh seorang karismatik leader namanya Musa. Wah, dia pemimpin yang dahsyat, pemimpin yang hebat. Sampai hari ini pun orang Israel mengagumi yang namanya Musa. Nah, dari kecil Yosua itu sudah ikut Musa. Dari kecil. Bahkan beberapa ahli mengatakan kedekatan Yosua dengan Musa itu lebih dekat daripada anak-anak kandungnya Musa. Jadi Yosua ini udah dianggap anak dari kecil oleh Musa. Yosua ini abdinya Musa. Jadi setiap dimanapun Musa berada, pasti ada Yosua. Selalu ada. Terus tiba-tiba Musa mati. Dan kita semua tahu ceritanya, Yosua ditunjuk untuk menggantikan Musa. Yosua yang masih muda ditunjuk untuk menggantikan Musa, memimpin jutaan orang Israel yang punya karakter yang kuat itu untuk memimpin orang Israel masuk menuju tanah perjanjian. Waktu saya baca ini lagi, saya kaget loh. Firman Tuhan pertama kepada Yosua secara pribadi ya, ada di ayat yang pertama dan kedua ini. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmankah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian. Apa firman Tuhan pertama kepada Yosua? Hambaku Musa sudah mati. Itu ibarat gini loh, orang yang dari kecil taunya bapak ini yang membesarkan aku, bapak ini gantungan hidupku, bapak ini andalanku, bapak ini segalanya buat aku. Nah, message pertama Tuhan buat buat Yosua, hambaku Musa sudah mati. Jeger. Dengan kata lain, Yosua diajak buka mata. Sekarang kamu mau ngandelin siapa lagi? Selama ini yang kamu pegang-pegang, selama ini yang kamu andalkan, selama ini yang kamu nurut, selama ini yang kamu ikut, sudah tidak ada. Itu kesannya Tuhan ngasih statement seperti itu kepada Yosua. Saya ajak saudara bayangin nih. Yosua baru aja diangkat jadi pemimpin. Promosi kan? Promosi enggak? Promosi. Tapi message pertama, hambaku Musa, orang yang kamu andalkan, orang yang kamu ikutin, orang yang selama ini kamu curhat sama dia, orang yang selama ini mungkin menafkahi kamu, sudah mati. Saya nggak tahu relate sama saudara-saudara nggak ya. Tapi dalam hidup saya ini relate banget. Dapat promosi dari Tuhan, waktu dapat promosi dari Tuhan, bukannya dikasih fasilitas sama Tuhan, bukan dikasih ini ya, nanti kamu dapat mobil, dapat motor, dapat laptop, dapat handphone, dapat rumah. Cara Tuhan enggak gitu loh. Cara Tuhan malah ini. Selama ini yang kamu andal-andalkan sudah tidak ada lagi. Nangkep ya saudara?
Terus tugasnya, bersiaplah sekarang seberangi sungai Yordan, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepadamu. Kalau saudara baca nih kitab Yosua, anak muda yang selama ini dibimbing, dididik oleh Musa, Musanya mati, dia suruh mimpin jutaan bangsa Israel masuk tanah perjanjian, nggak tahu apa-apa deh, nggak tahu apa-apa, bingung. Dan saudara, kita lanjutkan ya, dia masuk tanah perjanjian, terus tantangan pertamanya kota Yeriko. Saudara bisa baca di Yosua pasal yang kelima, Yosua tuh sampai terbengong-bengong ngeliatin kota Yeriko. Saya bayangin gini, dalam hatinya, gimana gue ngalahin kota ini, gimana caranya? Di saat dia terbengong-bengong itu, Tuhan menampakkan dirinya. Yosua pasal yang kelima, ada sebuah personal encounter antara Yosua dengan Tuhan. Waktu Yosua lagi bengong-bengong gitu, tiba-tiba ada sosok yang asing buat dia. Terus karena dia sudah siap berperang, dia mempersiapkan pedangnya. Dia tarik, zup. Dia tarik pedangnya. Terus Tuhan memperkenalkan dirinya, aku adalah bala tentara sorga. Wah, dia kaget. Yosua 6 ayat 2, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Saya ngebayangin ya, orang muda dipilih jadi pemimpin, malah dia ngalamin berjalan sendiri. Kok gak ada yang nemenin aku ya, gak ada yang support aku ya. Tantangan demi tantangan dia hadapi, menyeberangi sungai Yordan, ketemu dengan tembok Yeriko. Dan saya menemukan ini ada kayak sebuah pengalaman yang Tuhan izinkan terjadi. Kalau dapat promosi dari Tuhan, bukan dapat fasilitas loh, malah dapat tantangan yang besar. Cerita yang kedua, orang muda juga, namanya Daud. 1 Samuel 16, Daud diurapi jadi raja. 1 Samuel 17, ada raksasa yang menantang Daud. Ini ada sebuah pattern. Jadi waktu saya lagi siap khotbah ini, kaget saya. Kalau ada promosi dari Tuhan, beda sama perusahaan yang datang, kamu nanti naik jabatan ya, jadi supervisor atau jadi asisten manajer atau jadi manajer atau mungkin lebih tinggi dari itu. Biasanya perusahaan kalau ngomong promosi dikasih fasilitas-fasilitas. Tetapi cara Tuhan mendidik kita beda. Tuhan bilang, kamu mau dipakai Tuhan luar biasa? Oh yes, amin. Oke, aku akan pakai kamu luar biasa. Tapi yang Tuhan kasih bukan fasilitas. Yang Tuhan kasih malah challenges. Ada S-nya. Banyak. Saya nggak tahu ada yang lagi ngalamin ini nggak hari-hari ini. Lewat doa pribadi kita, lewat saat teduh kita, atau mungkin lewat hamba-hamba Tuhan, kita dikonfirmasi sedang naik kelas, sedang go to the next level. Tetapi waktu naik kelas, waktu go to the next level, bukan fasilitas yang kita dapat, tapi malah tantangan demi tantangan. Sesuatu yang selama ini kita harap-harapkan, kayak Yosua tadi, hambaku Musa sudah mati. Dengan kata lain, usaha lu sendiri, berjuang lu sendiri. Mungkin selama ini kita mengharap-harapkan
perusahaan yang selama ini kita kerja. Malah hilang. Kita ngarep-ngarepin income kita. Nggak tahu apa lagi yang saudara harapkan. Mungkin ada yang ngarepin orang tua, mungkin ada yang ngarepin dapat warisan, mungkin ada yang ngarepin macam-macam. Tetapi waktu Tuhan panggil, Tuhan bilang, itu semua sudah tidak ada. Terus waktu kita melangkahkan kaki, challenges. Sungai Yordan. Terus tembok Yeriko. Itu cerita Yosua. Cerita Daud, waktu dia diurapi jadi raja, mungkin saudara berpikir, kalau udah diurapi jadi raja, ada dayang-dayang yang ngikutin kemana-mana, ada pengawal yang ngikutin kemana-mana. Cerita Daud gak begitu. Waktu dia diurapi jadi raja, tantangan yang pertama, raksasa. Jadi waktu saya baca cerita ini, saya kaget loh. Bagaimana kita siap untuk menerima berkat Tuhan yang besar? Nomor 1, punya paradigma yang benar. Nomor 2, Tuhan mau kita punya mental yang kuat. Karena nanti kalau kita sudah diberkati, mental yang gak kuat, orang banyak lagi susah mentalnya kuat, tapi sudah diberkati jadi orang yang aneh. Kenapa jadi orang yang aneh? Karena mentalnya gak kuat. Berapa banyak orang selingkuh, dulunya susah, terus tanda kutip, hidupnya baru naik dikit, selingkuh. Hidupnya baru naik dikit, kelakuannya aneh-aneh. Dan Tuhan didik punya mental yang kuat. Mau? Dan kita tahu ceritanya happy ending. Yosua melakukan bagiannya melawan orang-orang Yeriko dan dia menikmati kemenangan demi kemenangan. Demikian juga Daud setelah mengalahkan Goliat menikmati kemenangan demi kemenangan. Jadi dengar khotbah ini jangan saudara bilang, kalau gitu jangan panggil aku deh Tuhan, ngeri deh. Enggak, Tuhan pengen. Yang ketiga mungkin yang terakhir buat hari ini, karena waktunya. Yang ketiga, bagaimana kita mempersiapkan hidup kita untuk menerima berkat Tuhan yang besar. Nomor 3, saya menemukan jadilah orang yang saleh atau kudus. Saya waktu siap khotbah ini, saya juga heran Tuhan ingatkan sebuah cerita next, yaitu cerita Ayub. Kita lihat Ayub 1. Saya akan baca mulai ayat yang pertama, lompat-lompat ya. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Saleh, jujur, terus di situ diceritakan setiap pagi dia mempersembahkan korban bakaran untuk dia, istrinya dan anak-anaknya. Dan dia berkata, dia melakukan itu in case itu apa ya? Siapa tahu anak-anaknya berbuat dosa, jadi dia pengen selalu minta ampun sama Tuhan, supaya Tuhan selalu menemukan dia menjadi orang yang saleh dan kudus. Tidak ada orang yang sempurna, makanya Ayub selalu minta ampun sama Tuhan. Bukan atas dosa-dosanya saja, tapi juga atas dosa anak-anaknya. Ayat yang kelima itu ceritanya ya.
Mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Ayat 6. Ayat 6, pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Ayat 8, lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis. Wah, ini sesuatu yang bikin saya kagum loh. Jadi ada iblis menghadap Tuhan dan Tuhan membanggakan seorang yang namanya Ayub di hadapan iblis. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ayat 9, lalu jawab iblis kepada Tuhan, jadi iblis ini iseng gitu ya. Iblis ini nyolot. Iblis ini cari gara-gara. Iblis ini ngomong sama Tuhan gini, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub tetap takut akan Allah? Sebuah percakapan yang sederhana yang mungkin kalau saudara baca sekilas enggak dapat. Tapi saya mau ajak kita melihat satu ayat lagi, Wahyu 12 ayat 10. Wahyu 12 ayat 10, saya akan bacakan dengan cepat, lalu aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya ke bawah, nih dia, pendakwa saudara-saudara seiman kita, yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Jadi saya mau jelasin. Cerita Ayub saya harap membuka pemahaman kita dan dijelaskan oleh Wahyu 12 ayat 10. Ternyata dalam spiritual realm, dalam dunia roh, salah satu kerjaannya iblis adalah jelek-jelekin kita di hadapan Tuhan. Ini bahasa sederhana. Bahasa Alkitabnya mendakwa. Iblis sering ngomong sama Tuhan, dia itu orangnya jahat, gak pantas diberkatin. Dia itu orangnya baiknya kalau di gereja doang, di luar lebih jahat daripada gua. Iblis ngomong gitu sama Tuhan. Dia lebih jahat daripada gua kalau di luar. Dia itu orangnya tidak benar. Dia itu orangnya gak setia. Dia itu orangnya gak sungguh-sungguh. Dan yang dilakukan oleh iblis, dia katakan itu semua kepada Tuhan. Dengan tujuan apa? Supaya waktu Tuhan mau memberkati kita, ada keberatan demi keberatan oleh iblis. Iblis ngomong, dia tuh gak pantas diberkatin. Kalau dia diberkatin, ya orangnya gak setia, orangnya gak kudus, orangnya gak sungguh-sungguh, masih diberkatin. Saudara nangkap gak? Jadi waktu saya mendapatkan poin yang ini, saya berkomitmen. Dan saya mengajak saudara-saudara semua, yuk hidup bener yuk. Yuk hidup kudus, hidup saleh, hidup jujur, hidup takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Kenapa? Supaya kalau iblis jelek-jelekin kita di hadapan Tuhan, Tuhan akan menemukan, lu mau kalau ngeliatin manusia, ngeliatin yang benar.
ngeliatin Nathan, ngeliatin yang benar. Ngeliatin David, ngeliatin yang benar. Jangan sampai waktu Tuhan sudah rencana memberkati kita, terus iblis jelek-jelekin kita di hadapan Tuhan. Ini bahasa saya ya, di Alkitab tidak ada. Ini bahasa saya. Terus Tuhan mikir, iya ya bener juga ya, orangnya gak setia kok ngapain diberkatin. Iya ya bener juga ya, orangnya gak hidup kudus kok ngapain diberkatin. Pemikiran saya masuk akal gak? Halo? Kerjaan iblis jelek-jelekin kita di hadapan Tuhan. Tapi waktu iblis tidak punya alasan, tidak punya bahan jelek-jelekin kita di hadapan Tuhan. Oh, saya bayangin berkat Tuhan itu ngocor. Tapi kalau iblis jelek-jelekin kita dan terbukti, Tuhan bisa menunda berkatnya. Iya ya, ya biar dia bertobat dulu deh. Iya ya, biar dia berjuang dulu deh. Iya ya, biar dia berubah dulu deh. Karena faktanya Ayub yang dikatakan oleh Tuhan saleh, jujur, itu aja dikerjain sama iblis kok. Halo? Nah makanya waktu saya dapat poin nomor 3 ini, wah ini mengerikan loh. Makanya kenapa kita mesti hidup kudus, kenapa harus hidup jujur, kenapa harus takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Supaya nanti kalau iblis mau ngerjain kita, dia kan harus minta izin sama Tuhan. Tuhan bilang, gak bisa, gak bisa. Dia itu, saya pakai contoh ya, Nathan itu ada dalam proteksiku. Kamu gak bisa apa-apain. Kenapa? Ya dia melakukan segala kehendakku kok. Dia melakukan segala tugas-tugasku kok. Jangan dikerjain ya. Karena dia sedang melakukan tugasku di muka bumi. Yang mengerti katakan yes. Yang mau katakan yes. Udah jam 11:30. Masih banyak sebetulnya, tapi kita berhenti di sini. Mau lebih detail lagi? Stay tune. Jangan tinggalkan channel YouTube ini, ya kan saya ngomong sama itu. Jadi hari ini saya sharing, kita belajar sama-sama gimana sih mempersiapkan hidup untuk menerima berkat Tuhan yang besar itu. Milikilah paradigma yang benar, yang pastinya sesuai dengan firman Tuhan. Nomor 2, punya mental yang kuat, jangan memble, jangan cengeng. Karena Tuhan pengen kita menjadi umat yang lebih daripada pemenang. Dan yang ketiga, hidup kudus, hidup saleh, hidup jujur. Amin buat firman Tuhan. Bapak yang bersyukur Tuhan untuk ibadah pada pagi hari ini. Kayak boleh menikmati hadirat Tuhan. Kayak boleh mendengar suaramu, ada kekuatan yang baru, ada semangat yang baru. Bahkan kayak percaya Tuhan, dalam ibadah ini yang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang lemah dikuatkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang susah dihiburkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak. Kau berkati anak-anakmu yang sudah hadir untuk jemaat yang baru, Kau juga memberkati, berkati kehidupannya. Dan kami percaya kalau Engkau sudah mengirimkan, Engkau punya maksud yang indah buat setiap kami. Terima kasih Bapa. Engkau juga berkati anak-anakmu yang sudah melayani, Engkau berkati pelayanan mereka. Apapun yang sudah kami lakukan buat Tuhan, gak pernah sia-sia Tuhan. Engkau berkati Tuhan. Worship leader, singers, pemusik, soundman, multimedia, usher, greeters, pendoa, koordinator ibadah, semua yang sudah terlibat. Yang mungkin hamba-Mu tidak bisa sebutkan satu persatu, Engkau berkati mereka berlipat kali ganda. Terima kasih Bapa untuk tangan-tangan yang sudah memberi persembahan, Engkau juga memberkati Tuhan. Dan kami percaya firman-Mu juga iya dan amin, yang sudah memberi Engkau akan berkati berlipat kali ganda. Tangan-tangan yang mengurus keuangan gereja Engkau juga memberkati.
Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak. Dan saudara sebelum kita meninggalkan tempat ini, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa. Kasih sayang anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang terus memimpin, menguatkan, meneguhkan kita. Ada selalu bersama dengan kita mulai saat sekarang ini, bahkan sampai selama-lamanya. Dan kita yang diberkati Tuhan sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus berkati. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan.